terus memperpanjang waktu pencahayaan. Dan akhirnya Hubble mendapatkan kesimpulan. Ternyata ada lubang hitam besar di tengah galaksi M87. Berbahagialah orang-orang yang sedang menuntut ilmu atau bertafakur ke sekitarnya. Ketika gas dalam piringan akresi jatuh ke lubang hitam, energi akan dilepaskan dalam bentuk radiasi elektromagnetik, yaitu memancarkan cahaya yang sangat terang. Foto yang menunjukkan melanjutkan ke S2 di Swiss itu adalah cita-cita mulia. sekitar 6,5 miliar kali masa matahari. Insya Allah Karena masanya sangat besar, selamat piringan jalan akresi gas Eril. galaksi ini tertarik ke sekitarnya. Ketika gas dalam piringan akresi jatuh ke Oke, salam Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu yang testing ke Universitas Indonesia jurusan kedokteran tetapi belum berhasil. Dan kali ini datang di SMA ini melegalisir untuk daftar ke kebidanan, ya kan? Namanya Ruth apa tadi? Ruth Novitasari. Ruth Novitasari. Ini udah tayang nih, udah ditonton orang ini. Ruth Novitasari. Ruth udah punya pacar belum? Belum, Pak. Jangan mentang-mentang ada bapaknya di depan ngaku belum. Kalau udah ya bilang udah, bapaknya juga seneng. Enggak, Pak, belum. Betul ya, belum ya. Tapi matanya sipit ya, kayaknya orang Chinese deh. Enggak, Pak. Bukan. Bukan, saya orang Batak. Orang Batak. Batak itu ada Batak Karo, Papak, Simalungun, Mandailing. Batak Toba. apa? Batak Toba. Sipitnya ngikut bapak apa ibu? Bapak. Emang bapak sipit ya? Iya. Nanti dipanggil bapaknya ya. Hadirin sekalian yang ada di rumah, mengapa daftar ke kedokteran itu banyak yang tidak diterima? Bukan karena anaknya tidak pintar, kadang-kadang tidak tahu syarat-syarat. Nih hadirin yang ada di rumah, bapak dan ibu orang tua, saya sebagai kepala sekolah akan memberitahu bahwa banyak orang kaya, orang pinter, tapi tidak diterima gara-garanya apa? Akreditasi sekolah, syarat diantaranya harus A. Kalau sekolahnya itu, walaupun anaknya sepinter apapun, kalau syaratnya tidak dipenuhi, ya nggak bisa diterima. Iya, Pak ya. Akreditasi sekolah itu ada A, B, C. Tanya dulu sekolah sana. Harusnya nanya dulu akreditasinya apa. Oh ternyata tidak A. Ya kan lulusnya dari SMA mana? SMA 2 Cikarang Selatan. Kepala sekolahnya siapa? Baru sih, Pak, saya lupa. Yang dulu? Masih Yang ingat? lupa juga. Wah, kepala sekolahnya ibunya yang paling ingat, ibu gurunya. Ibu di situ yang paling Ingat, wali kelas. kelas. Lupa juga. Nama satu guru aja nama. Siapa ya? Lupa ya. Oke, hadirin sekalian yang ada di rumah, ini pembelajaran juga untuk kita semua. Kalau kita ingin sukses, harus berbakti kepada orang tua dan kepada guru. Guru ratu wong atua karo. Bahasa Jawa pepatah tuh. Guru, raja, dan orang tua itu sama aja. Harus disamakan. Jadi harus mengenal biar nanti ilmunya bermanfaat. Gitu ya. Jangan-jangan nama bapak aja nggak hafal. Apa dong? Nama bapak siapa? Nah, Bapak Sunggul Sianipar. Itunya apa marganya? Sianipar. Kalau tadi pakai nama itu tadi pakai apa di awalnya tadi? Ruth. Ruth. Iya. Ruth itu bukan marga bukan ya? Bukan. Ruth itu apa sih artinya? Ruth itu semacam kalau di Alkitab ya, di Injil kita dibilang nabi, Pak. Ruth itu artinya nabi di Alkitab. Perjanjian lama apa baru itu? Lama perjanjian. Oh, perjanjian lama itu Ruth ya. Iya, Oke.
Hadirin sekalian, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Sianipar ya. Bagaimana bisa mendidik Ruth. Pertama Ruth kan sekolah di SMA 1, SMA 2 Cikarang Barat. Kemudian karena bapaknya pindah di tempat jauh tadi di SMA Cikarang Selatan. akhirnya Ruth pindah. Iya. Gitu ya kan. Tapi tidak tahu tentang status sekolah, akreditasinya, tahu-tahu daftar aja ke kedokteran ya kan. A sih Pak. Kalau A bisa, kalau A SMA bisa. 2 Cikarang Selatan A itunya. Oke. Cuman ya memang kali saya belum rezekinya. Karena saingannya. Bapak dan Ibu yang ada di rumah, ini ketulusan ya. Berarti kalau cita-cita ke kedokteran itu udah orang-orang hebat, baru cita-citanya saja ya. Oke, Bapak mangga, Bapak Sianipar, mangga silahkan duduk di sebelah. Ingin melihat lebih dekat, maka perlu terus memperpanjang waktu pencahayaan. Dan Pak, nih mau bertanya tadi Ruth bilang katanya Bapak itu pengusaha. Bagaimana Pak membimbing anak sampai padahal Bapak kan pengusaha ya. Tapi anaknya sampai punya cita-cita ke kedokteran itu kan nggak sembarangan Pak itu. Cara ngedidik anaknya gimana sih Pak sampai bisa memilah-milah waktu? Ya kita pertama-tama kalau soal anak mendidik anak ya belajar itu terutama difokuskan Pak, belajar jangan bermain-main gitu Pak. Bapak perintah seperti itu ya. Ya supaya ya kita supaya cita-citanya tercapai gitu. Anak Bapak yang lainnya yang paling besar dia ya? Ini. Iya Pak. Yang paling kecil di mana Pak? SMP? SMP di Cikarang juga Pak. SMP 2 negeri 2. Yang paling kecil? Iya. Anaknya 2. 3 Yang ketiga SMP. SMP. Yang kedua? SMA. Yang terakhir lulus ini. Lulus ya. Lakinya berapa Pak? Nggak ada Pak. Tiga-tiganya cewek Pak. Perempuan semua. Iya. Katanya dengar-dengar Pak kalau orang Batak itu paling merindukan anak laki ya? Iya Pak. Betul. Kenapa sih Pak? Itu ya nama apa kita penerus kita gitu apa kita Tapi kan nanti juga dia punya cowok Pak. iya lain Pak, itu udah marga yang lain Pak, udah jadi nggak boleh pakai marga kita ya? iya itu Kalau di Sunda itu ada marga Canda ya, ada Dedi, ada Asep, ada Nyai, panggilan tuh ya. Oh ternyata kalau anak laki tuh boleh membawa nama marga, iya Pak, kalau perempuan enggak. penerus yang jadi karena dia Begitu. dibawa yang itu suaminya. Di bawah semua berarti nanti anak-anaknya semuanya pakai marga dia. Iya, makanya bapaknya ya berdua aja segitu sama ibunya lagi. Bapak istrinya marga apa? Purba, Bapak marganya? Sianipar. Berarti ini namanya pakai Sianipar juga. Iya, Boru Sianipar. Begitu di Batak kita ya. Iya. Oke, hadirin sekalian, ini saja barangkali kita mengetahui tentang budaya Batak. Di Batak itu paling merindukan anak laki-laki. Kalau di Sunda, Jawa dan sebagainya, laki perempuan itu nggak jadi masalah sebab tidak pakai marga. Tapi kalau di Batak itu karena ada penerus, nama itu hanya melekat kepada anak laki-laki. Yang perempuan kalau menikah punya anak, marganya itu ngambil dari pihak bapak. Barangkali begitu. Barulah ketahuan sekarang ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan tes kedokteran satu kali lagi. Nanti tes saja. Sebentar Pak, Bapak tuh bisnisnya apa Pak? Ya itulah pengusahanya. Ya pengusaha dalam bidang apa? Sembako. Alhamdulillah. Ternyata Bapak itu berarti karena para nabi itu kebanyakan kalau tidak beternak, mengembala ya berdagang. Iya. Rata-rata Nabi Muhammad di Islam itu pedagang gitu. Tapi rata-rata pengembala sih ya Pak ya. Iya. Sembako belanjanya dari mana Pak?
Pasar induk. pasar induk. Yang paling laku sembako apa sih, Pak? Ya masalah inilah Pak, tepung Pak, Apa itu? Tepung. tepung. Jadi yang paling laku yang tepung-tepungan karena bisa dipakai gorengan, pakai Iya, apa dari iya, tepung Pak. gitu ya. Katanya minyak goreng susah, Pak. Susah. Sekarang masih naik harganya sekarang? Masih belum. Dulu standarnya berapa sih minyak goreng dulu? Kalau dulu kita jual Masih normal. normal masih 150-an Pak, Sekilo. sekilo. Sekarang 16 kilo. 16 kilo, Iya. 50-an. 150. Apa? Berarti sering bantu bapaknya ya. Nih, padahal yang ditembak bapaknya, anaknya yang jawab. Berarti memang ini anak-anak yang luar biasa bantu orang tua. Sampai harganya bapak aja salah. Anaknya yang hafal. Luar biasa. Aduh, Ruth, mantap ya. Berarti sering bantu ya. Harga apa coba yang hafal, Ruth? Coba sebutkan harga-harga selain minyak goreng apa yang hafal. Harga hampir Beras. semua sih, hampir semua. Beras. Tapi nggak jual, Pak. Oh, enggak. Beras kurang. Tepung, minyak goreng, Tepung apa yang harganya hafal? tepung beras 13.000, Oh, tepung beras 13.000. Tapi ketan itu dijual 13.000 itu sudah dapat untung gitu. sudah 2.000 perak. Wes, luar biasa. Dari 1 kilo untungnya 2.000 ya. Makanya pasti kaya kalau kitanya jujur ya. Karena apa? Dari 1 kilo aja dia dapat 2.000. Tepung beras itu. Terus apa tepung apa lagi? Ketan 2.000 juga iya, untungnya. serba 2.000 sih kami jual. Kayak Keuntungan bagi kitanya? iya, bagi kitanya 2.000 saja. Emang harga beras, tepungnya beras berapa sih? Dari sananya kalau kita jual 12 10.000. Kayak tabung gas dari sana 20, kita jual 22. Hanya 2.000 aja untungnya ya, tapi lancar gitu ya. Bapak dan Ibu luar biasa, ternyata anaknya yang lebih mahir, bapaknya lupa. Anaknya yang lebih hebat. Oke, itu saja barangkali. Silakan sampaikan salam kepada teman-teman di SMP dulu ya. SMP mana dulu? SMP 4 Cibitung. Sebutkan yang masih ingat teman-teman SMP. Namanya satu. Satu Mariana. Mariana, halo. Dadah dong, halo. Di mana sekarang Mariana tuh ya? Mariana kerja sih dia, Oke, Pak. yang Dia, kedua. Teman. Anissa. Halo. Ini ada di YouTube ya. Halo Anissa. Oke, sekarang di mana di Anissa ya? Anissa juga kerja, Pak. Dia melanjutkan kerja. Nah, terus yang berikutnya masih ingat di SMP, teman SMP. Kanaya. SMP mana sih? SMP 4 Cibitung. SMP 4 Cibitung. Sampaikan salam kepada teman-teman yang masih ada di SMP Cibitung 4. Yes. Halo. Halo kan. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Kalau mau podcast datanglah ke SMA. Iya. Yang mau podcast Yang mau podcast Datang boleh ya. datang ke SMA sini ya, teman-teman. ditunggu. Nah, terutama bagi cowok-cowok yang belum punya pacar. Ayo. Kepada teman-teman cowok-cowok yang belum punya pacar. Ada apa? Pak, kalau ternyata nanti kalau ada yang nasir orang Jawa gimana Pak? Kan nggak pakai marga Pak. Ya kita juga nggak melarang Pak, pokoknya di keluarganya ya apa sejahtera gitu Pak. Tidak usah Batak ya. Iya, nggak pandang. Tapi nanti anaknya nggak punya marga dong. Ya gimana emang yang udah apanya Pak? Cintanya Pak. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Oh, Pak. gitu. Jadi Iya. tanpa marga juga nggak apa-apa. Iya. Pernah nggak punya pacar yang tidak Batak waktu itu? Yang Belum. naksir-naksir. Yang naksir-naksir lah. Biasanya kan ada cowok yang naksir belum tentu pacaran, belum Iya. pasti ditolak juga bisa ya kan. Iya. Tapi ada yang naksir bukan orang Batak pada saat itu dulu. Pernah ya. Orang suku apa kira-kira waktu itu? Jawa. Orang Jawa. Ditolak kenapa? Gak tahu sih, Pak. Ya namanya cinta-cinta gitu aja kali. Emang waktu itu tahu kalau dia tuh cinta gimana? Berarti normal ini tanya ya kan? Alhamdulillah ya normal ya. Kalau Ana tidak ada rasa cinta itu kita harus khawatir. Takut punya kelainan. Normal Pak. Waktu itu kira-kira kok tahu kalau dia itu menyukai kita? Apa pernah nembak gitu?
enggak. Tapi Jadi cuman teman-teman gitu aja mungkin. tapi kelihatan kalau dia tuh suka ya. Iya. Oke. Itulah barangkali calon-calon orang sukses biasanya tidak pacaran. Tapi tahu kalau dia itu suka gitu. Tapi tidak mengungkapkan cinta sebab belum saatnya. Nanti saja kalau udah kerja. Itu ya. Iya. Oke. Salam kepada teman-teman yang ada di rumah. Taulah Danila, anak yang sukses ini sudah lulus dan tes ke kedokteran dan sekarang tes ke kebidanan. Mudah-mudahan sukses. Kita doakan bersama menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Dadah. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak. Ingin melihat lebih dekat, maka perlu terus memperpanjang waktu